Ini beberapa alat statistik gitu ya, atau juga pengolahan data empiris ya, yang dalam hal ini beraliran kuantitatif yang dapat digunakan ya oleh mahasiswa S3 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam gitu ya, dalam penyempurnaan disertasinya gitu ya. Ya, jadi kalau selama ini memang eh, baik itu aliran kuantitatif maupun juga aliran kualitatif ya sah saja gitu ya dianut ya atau diterapkan dalam disertasinya gitu ya. Nah, tetapi alangkah baiknya juga gitu ya bagi yang memilih pendekatan kuantitatif ini gitu ya, eh, harus juga mengelaborasi jenis alatnya gitu ya. Jadi kalau selama ini lazim digunakan SPSS gitu ya, nah, itu udah biasa gitu ya. Atau juga misalnya menggunakan Smart PLS gitu. Nah, itu udah biasa gitu ya. Nah, jadi dalam hal ini perlunya juga mahasiswa ya menggunakan pendekatan atau juga tool yang lain lagi gitu ya. Apa tujuannya begitu ya? Ya, tujuannya itu tadi ya. Pertama, menurunkan derajat similaritas ya similarity dari disertasinya gitu ya. Dan juga menghasilkan novelty yang tinggi sehingga nantinya bisa digunakan atau bisa dibahas ya di dalam menu pembahasan lebih apa gitu ya, lebih mengena ya. Artinya uh, novelty-nya dan juga keterbaruannya atau juga similarity-nya lebih rendah gitu ya. Nah, ini maka dalam hal ini kita uh, sarankan juga mahasiswa menggunakan yang namanya SATA gitu ya. Nah, jadi bicara SATA gitu ya. Nah, ini adalah aplikasi SATA di mana merupakan aplikasi yang khusus ya untuk mengolah data sekunder. Ini jadi perlu kita garis bawahi ya di sini pengolahan data sekunder. Nah, terkait dengan disertasi ekonomi Islam gitu kan. Nah, ini bisa saja nanti dengan pola datanya adalah pola data polling gitu ya. Misalkan mengambil data Jakarta Islamic Index gitu ya, atau ASEAN Development Bank Islamic gitu ya, atau juga misalnya sumber-sumber dari OJK gitu kan, yang dalam hal ini punya datanya data data monthly, data bulanan, ya data kuartalan gitu ya, data tahunan gitu ya, dan juga terdiri dari berbagai kecamatan, desa gitu ya, dan semuanya itu adalah pengamatan dengan data sekunder. Maka alat yang tepat gitu ya harus digunakan gitu ya, harus digunakan. Maka dalam hal ini kita memperkenalkan yang namanya SATA juga digunakan ya di dalam apanya ya disertasinya. Mungkin belum pernah ya mahasiswa S3 PB Winsu yang menggunakan aplikasi ini dalam disertasinya. Gitu ya. Nah, mungkin kalau ada bisa dilihat gitu ya. Nah, kalau belum ada mungkin orang yang pertama saya kira uh, bisa menggunakan aplikasi ini ya. Nah, sekilas kita memperkenalkan aplikasinya, di mana aplikasi Strata ini dengan mudahnya ya bisa kita peroleh gitu ya di apa ya di internet ya, yang bisa diperoleh dengan pembelian gitu ya. Pembeliannya sekarang dengan lisensi 1 tahun gitu ya, mudah ya, harganya murah $50 gitu ya. Nah, tinggal tinggal dicari aja informasinya ya. Jadi dibanding dibanding dengan dulu gitu kan, mungkin penjualannya harus melalui Jakarta gitu kan, atau melalui marketing tertentu. Nah, sekarang udah banyak bertebaran gitu ya. Jadi sangat mudah sekali diperoleh aplikasi ini, dan aplikasi ini diharapkan dapat diterapkan di dalam disertasi Bapak Ibu di PB Win program Dr. PB Winsu gitu ya. Nah, apa saja dalam hal ini kelebihan dari SATA? Yang pertama itu tadi, ya pertama adalah kemampuannya mengolah data sekunder ya. Jadi kalau mengolah data primer gitu ya, nah ini terbatas gitu ya. Artinya SATA nggak sempurna ya untuk mengolah data primer. Jadi cenderung mengolah data sekunder. Nah, ini yang harus kita garis bawahi gitu ya. Kemudian pengolahan data dari SATA ini yang kedua itu adalah mengolah data time series gitu ya. Nah, jadi mengolah data time series gitu kan, apakah polanya common effect gitu ya, apakah polanya fixed effect gitu ya, apakah polanya
random effect gitu ya. Nah, ini makanannya Stata, kelebihannya gitu ya. Kemudian juga uh, aplikasi Stata ini juga bisa memvisualisasi. Nah, ini yang ketiga kelebihannya aja. Jadi memvisualisasi data berdasarkan pada region, ya, berdasarkan pada wilayah, berdasarkan pada negara, ya kan, berdasarkan pada tahun dan mewarnainya. Nah, ini ya, visualnya dalam bentuk warna, gitu ya. Nah, ini kelebihannya yang tidak dimiliki oleh aplikasi yang lain. Begitu juga perintah analisa yang lain, seperti analisa stasioner, gitu ya. Nah, ini Stata juga bisa digunakan, gitu ya. Nah, tentu saja ada kekurangannya, ya. Kekurangannya itu tadi untuk analisa data primer, gitu ya. Apalagi uji tema, gitu kan nggak bisa. Nah, jadi Stata ini bagi yang beraliran, yang dalam hal ini mengambil disertasinya time series, ya, cross section, atau disebut dengan data polling, atau disebut dengan data panel, nah, disarankan ya. Jadi jangan lagi gunakan SPSS, ya, karena SPSS ini udah lama gitu kan, udah banyak orang menggunakannya. Jadi cobalah aplikasi yang lain. Nah, bagaimana jalannya? Nah, aplikasi Stata ini jalannya ya adalah ini 3 kelompok ya berhubungan. Jadi Stata itu kelasnya adalah sama dengan apa ya? Dengan eViews ya, sama ya. Jadi kalau kita udah selama ini gunakan eViews atau yang belum pernah juga gunakan eViews gitu ya, maka alternatifnya Stata ya, silakan dipakai. Ya, bisa juga dengan bahasa program yang lain ya. Mau pakai Basic bisa ya. Ya kalau mau basic Fortran bisa, tapi ini udah ketinggalan ya. Bisa juga menggunakan statistik yang dalam hal ini adalah open source gitu ya. Nah, kalau dia Stata ini udah jelas ya, providernya ada. Ya, sedangkan yang open source ya bisa juga digunakan statistik R. Nah, nanti kalau mau lihat apanya bagaimana pembelajarannya ada di kanal saya ya, kanal YouTube itu. Untuk menggerakkan atau mengoperasionalkan statistik R. Bisa juga ya, kalau mau diterapkan. Nah, inilah ya sifatnya. Jadi Stata ini apa sih kelebihannya? Ya, udah pasti gitu ya. Stata ini adalah dari sisi fiturnya, gitu ya. Dari sisi fiturnya untuk penggambaran kurva ya, penggambaran figure gitu ya, grafik itu very good ya. Ya, kemudian untuk mengolah data analisa juga powerful gitu ya. Artinya mau uji statistik deskriptif oke, gitu kan. Kemudian juga apalagi uji F ya, apalagi uji T ya kan. Dan langsung muncul nilai P value-nya gitu ya. Begitu juga uji asumsi klasik ya. Nanti ada lihat contohnya ada ya. Kemudian juga untuk memanipulasi data. Nah, ini kelebihan dari Stata ya. Artinya Stata ini unggul dibanding ini ya, SPSS. Ya karena SPSS itu lemahnya dimanipulasi data. Ya artinya ketika data belum fix di apa ya, belum fix dalam bentuk file CSV atau file SPSS, maka harus dirubah dulu di file dasar gitu ya. Nah, sedangkan data langsung bisa diubah di tempat ya tanpa mengubah file sumber ya. Nah, jadi itu kelebihannya. Jadi data manipulation unggul oleh Stata ini gitu ya. Ya, kemudian juga user interface. Ya, user interface artinya Stata ini menutupi kelemahan dari eViews gitu ya. Ya, jadi kalau dia eViews itu uh, juga apa ya, user interface-nya point and click gitu ya. Ya, artinya point and click ini gabungan gitu ya. Gabungan antara uh, menu sintaks ya dengan menu ini ya, menu sintaks dengan menu uh, apa ya, menu klik gitu ya. Jadi sintak dan klik itu gabungan ya di Stata. Jadi bisa menggerakkan luar, terutama dalam menghasilkan persamaan ya. Nah, ini kelebihannya ya. Nah, kalau SPSS itu inilah ya, mahal ya. SPSS itu mahal. Artinya yang selama ini pun digunakan orang, SPSS itu adalah SPSS bajakan gitu ya. Jadi $500, $600 license-nya setahun kan mahal itu ya. Jadi
expensive. Ya, jadi kalau suatu saat mereka menggugat, ya bisa aja gitu kan kita terkena masalah hukum ya karena melanggar hak cipta gitu kan. Karena yang semua aplikasi digunakan itu adalah aplikasi cracker gitu ya. Artinya aplikasi bajakan ya. Jadi bajakan ya SPSS itu banyak yang bajakan sekarang dengan kata lain. Skripsi mahasiswa itu semuanya menggunakan aplikasi ilegal gitu ya. Jarang-jarang lah aplikasi SPSS itu yang ini license. Karena license-nya mahal $1.000 gitu kan. Nah ini. Nah kalau dia SaaS juga ya mahal. Nah itu kekurangannya. Memang dia unggul di pengolahan data sekunder ya. Ya kemudian juga statistik R. Ya dalam hal ini statistik R ini sifatnya open source. Nah murah artinya nggak perlu biaya. Ya tinggal tinggal cari ya install langsung gitu ya. Tetapi sifatnya pemrograman. Nah ini ya artinya dalam menggunakan statistik R itu kita murni pemrograman. Jadi semua langkah dilakukan dengan program sintaks ya. Data manipulation juga strong ya di statistik R gitu ya, Bapak Ibu. Ya. Nah, inilah setelah diinstal itu akan muncul seperti biasa gitu ya. Jadi ada logo shortcut program ya. Nah, muncul seperti ini. Tapi kalau nggak muncul ya berarti install ulang gitu ya. Baik itu di install di MacBook gitu ya atau juga di Microsoft. Nah, boleh aja. Ya, dasar-dasar aplikasi Stata ya. Nah, menu utamanya akan muncul seperti ini, Bapak Ibu ya. Jadi uh, akan muncul history comment ya dan juga variable dataset ya dalam menu tampilan Stata. Ya, kemudian juga tampilan Stata ya. Nah, sekarang udah versi ke-14 mungkin ya atau versi 15 ya. Nah, jadi ada tampilannya, tampilan halaman utamanya ya ini. Nah, tampilan halaman utamanya ini yang isinya adalah satu kali layar ya muncullah uh, satu layar muncul variable datasetnya, kemudian juga outputnya tampil gitu ya, kemudian juga masing-masing variabelnya muncul. Nah, jadi kelebihannya itu ya, jadi satu layar muncul output, muncul variabel. Di aplikasi lain tidak gitu kan. Nah, seperti Ipius gitu ya, muncul hanya output ya datanya, datasetnya buka lagi gitu kan. Nah, ini tampilan layarnya bisa muncul bersamaan ya. Kemudian perintahnya gitu ya. Jadi ada perintah open ya, perintah save, perintah print result gitu ya, perintah new viewer ya. Jadi ini untuk membuka data yang udah pernah dibuat, save yang menyimpan data gitu ya, sampai pada open browser ya, terkoneksi. Nah ini. Kemudian juga dalam aplikasi Stata gitu ya, halaman editor tersedia gitu ya. Jadi di halaman editor ini kita bisa melihat data, tapi juga bisa menginput. Nah, jadi ini kelebihannya. Nah, bisa menginput dengan baik dan mengetik copy paste. Nah, ini kelebihannya. Kalau dia di apa ya di Epius, nah itu menunya terpisah gitu ya. Artinya inputnya lain filenya. Ya, jadi harus konversi konversi lagi. Jadi benar-benar harus file yang final. Nah, di Stata itu tidak perlu file yang final. Gitu ya. Jadi karena bisa diedit ya, bisa diinput di ketika ada data yang salah atau data yang error. Nah, tampilan datasetnya ini ya. Jadi datasetnya berisi ya data variabel mulai dari nama, label, tipenya, ya kan, formatnya. Nah, akan muncul seperti ini. Dan hasil pengisian pengisian variabelnya gitu ya. Nah, ini berwarna gitu ya. Jadi kelebihan Stata itu visualisasinya bagus gitu ya. Jadi berwarna variabelnya ya. Kemudian juga tampilan menu-menu lainnya ya, yaitu menu do file ya. Itu artinya menu do file itu adalah menu yang memuat daftar perintah untuk dijalankan oleh Stata gitu ya. Kemudian dalam SATA ini ya kita lazim menggunakan perintah sintaks gitu ya. Artinya kalau perintahnya salah menunya nggak jalan gitu ya. Nah, beda dengan SPSS gitu kan. Jadi kalau menu SPSS
dengan tampilan window ya, klik window langsung hasil ya. Nah, di Stata ini ya penuh dengan apa ya? Penuh dengan perintah ya, perintah sintaks ya. Nah, jadi selain dari sintaks ada juga perintah yang lain yang tidak dilakukan dengan sintaks, yaitu dengan menu window, yaitu ketika membuat data baru ya, ketika membuka data yang sudah pernah digunakan ya, menyimpan sampai pada undo ya, perintah undo. Ya, kemudian dalam perintah SATA di sini gitu ya, membuka atau juga menyimpan data ya, format SATA ini adalah DTA ya. Jadi string.dta. Nah, ini ya. Sedangkan SPSS itu adalah string.csv gitu ya. String.csv atau string.comma delimited ya, untuk aplikasi yang lain. Jadi untuk mengenali loh ini file apa, apakah ini virus, bukan gitu ya. Jadi kalau berekstensinya DTA itu adalah file kerja dari Tata gitu ya. Nah ini ya DTA, mydatafile.dta. Ya, perintah-perintah dari Tata ya. Inilah dia. Jadi harus perintahnya sintaks ya. Ya, jadi perintah sintak yang menggunakan bahasa pemrograman ya. Apakah sumber datanya dari database SQL ya, apakah sumber datanya dari Excel, bisa semuanya di-convert ya. Dari SPSS juga bisa di-save, bisa dibaca ya oleh Stata ya. Selanjutnya nanti membacanya dalam bentuk file ASCII gitu ya. Jadi melalui menu save langsung menu export ya. Nah, jadi dari menu export ya yang dalam bentuk file yang sudah deliminasi ya, itu muncul menu .csv gitu ya. Kemudian juga dalam perintah SATA yang lain gitu ya, bisa memanipulasi data. Jadi manipulasi data dengan pengertiannya itu adalah bagaimana variabel yang baru itu di upgrade ya, atau juga diperbaharui ya, atau juga misalkan ada mau transformasi logaritma natural gitu ya. Jadi kalau di dalam menu SPSS itu ada menunya transform gitu ya. Nah, dalam SATA disebut dengan data manipulation. Nah, jadi di situ data yang baru gitu ya, itu di manipulation ya, atau juga di transform dengan tipe dan juga format tertentu. Nah, bisa digunakan. Lantas juga data perintah-perintah dalam SATA menggunakan perintah aritmatik. Nah, jadi kalau ada tanda tambah ya, itu adalah addition namanya. Tanda kurang itu adalah subtraction, mengurangi ya. Kalau tanda manipulasi, tanda shrink. Ya, kalau tandanya per divisi dibuat slash. Ya, juga tandanya power dibuat power seperti ini ya. Nah, itu ya. Jadi manipulasi data ya, lazim ya digunakan di dalam perintah data ini ya. Ya, kemudian pemformatan data gitu ya. Juga dalam memformat data dari berbagai tipe yang dalam hal ini tersimpan dalam variabel. Nah, jadi bisa ya menggunakan apa ya, tipe tipe data yang berbeda di sini ya. Jadi Stata juga bisa menawarkan. Nah, ini kelebihan dari Stata ya. Nah, berikutnya ya sekarang kita lihatlah ya. Ya, statistik deskriptif. Nah, juga statistik deskriptif bisa dihasilkan. Apakah kita mau menyajikan statistik deskriptifnya dalam bentuk histogram? Bisa gitu ya. Apakah kita mau menyajikan nilai maksimum, minimum ya dalam bentuk plot, histogram? Bisa gitu ya. Atau juga dalam menghasilkan statistik deskriptifnya dalam bentuk scatter plot juga bisa memungkinkan ya dilakukan oleh SATA ya. Jadi scatter plot maupun juga histogram dalam penyajian data deskriptifnya bisa ditampilkan ya. Nah ini. Nah sekarang coba kita lihat output contohnya. Bagaimana contohnya? Nah contohnya sebagai berikut. Nah ini. Ya, jadi Bapak Ibu ini contoh output Stata 17 ya. Stata 17
Ada yang nunggu ya. Data belum gabung. Nah ini ya, Bapak Ibu ya. Nah ini bagaimana dalam SATA 17 menghasilkan statistik deskriptif. Nah jadi ini kalau misalnya di disertasinya ya banyak menggunakan variabel gitu ya, maka perlu deskripsi data. Jadi mulai dari ini misalkan observasi 95. Ya, misalkan Bapak Ibu menggunakan datasetnya adalah dataset Islamic Bank gitu ya. Islamic Bank ada misalkan ada 90 negara gitu kan yang tergabung dalam data Islamic Bank gitu ya. Dan dari 90 negara itu menyajikan misalkan data jumlah wakaf produktif. Nah, dari jumlah data wakaf produktif itu disajikan secara kuartalan gitu ya. Disajikan dengan data kuartal, jadi 1 tahun 3 kuartal dikali 90 negara, 270 pengamatan. Gitu ya. Jadi 270 pengamatan dicarilah nilai min-nya, ya, nilai standar deviasinya, ya, nilai maksimumnya. Nah, di Stata tersedia ya, nah, seperti ini. Ya, tersedia datanya, ya, tersedia yang namanya statistik deskripsinya, muncul seperti ini. Nah, tetapi kalau untuk data statistik deskriptifnya misalnya apa ya? Misalnya menyajikan statistik frekuensi gitu ya. Berapa persentase munculnya aset yang punya nilainya 1 miliar ya dibanding dengan aset yang punya 500 juta. Nah, ini belum tersedia ya, masih unggul SPSS ya. Jadi kalau untuk statistik deskriptifnya sah-sah aja kan. Jadi dari aplikasi lain kemudian muncul di disertasinya menyajikan frekuensi gitu ya dari sumber aplikasi SPSS. Ya boleh-boleh aja gitu ya. Jadi nggak harus tata juga ya hanya untuk sekedar statistik deskriptif. Nah itu ya. Nah begitu juga uji normalitas dengan SATA ini gitu ya. Nah jadi uji normalitas dengan SATA ya. Nah seperti ini. Nah, jadi uji asumsi klasik bisa juga dilakukan ya. Nah, artinya dengan pendekatan skewness gitu ya. Kalau kalau di apa ya? Kalau di EPIUS itu kita menggunakan pendekatannya Jarquibera gitu kan. Atau juga di SPSS kita menggunakan pendekatannya adalah pendekatan Kolmogorov-Smirnov gitu ya. Nah, atau juga pendekatan scatter gitu ya. Atau juga pendekatannya histogram. Nah, kalau di dalam SATA, ya uji normalitasnya bisa dilakukan dengan uji skewness ya. Nah, ini perlu kita garis bawahi. Jadi sejauh mana ya distribusi data normal atau tidak normal ya disajikan dengan metode skewness ya, skewness and kurtosis. Nah, begitu juga uji normalitas ya, muncul di SATA ya dengan menggunakan variabelnya adalah ya menggunakan indikatornya varian inflation factor gitu ya. Jadi dengan varian inflation factor maka akan dapat diketahui apakah variabel variabel yang digunakan gitu kan itu ada hubungan atau tidak gitu kan antara satu variabel dengan variabel yang lain. Terdapat multikoliniaritas tidak gitu kan. Nah, jadi dengan strata ini bisa gitu ya bisa mengeluarkan output yang namanya uji multikolinialitas ya. Jadi kalau uji multikolinialitas nilai VIP-nya di bawah 1 gitu kan, udah pasti multikol. Nah, kalau multikol apa langkah yang dilakukan? Ya, langkah yang dilakukan adalah dengan logaritma natural ya atau juga dengan ini lag ya, lag setahun atau lag 2 tahun. Nah, misalnya seperti itu. Nah, begitu juga uji heteroskedastisitas ya. Jadi uji heteroskedastisitas pendekatan dari STATA itu menggunakan pendekatan Bruce-Pagan. Nah, ini sama ya dengan SPSS ya dan juga kalau di dalam IPIUS itu beda gitu ya. Nah, dengan Bruce-Pagan, nah ini adalah tawaran di STATA ya. Jadi silakan ya menggunakan pendekatan ini atau juga pendekatan hetero di dalam SPSS itu menggunakan scatter plot. Ya, di dalam Stata ya menggunakan nilai Bruce Pagan ya atau juga Jog-Whisper test ya. Nah, uji korelasi juga ya keluar outputnya sebagai berikut ya di Stata 17.
Ya, begitu juga hasil persamaan regresi ya. Nah, coba dilihat-lihat dulu ya hasil dari persamaannya ini. Silakan. Ya, jadi dari uh, upaya menghasilkan model ya, misalkan dari dataset variabelnya tadi ada dataset Islamic Development Bank, gitu ya. Jadi dari Islamic Development Bank tersebut, ya Bapak Ibu dalam disertasinya itu melakukan estimasi, gitu ya, atau melakukan prediksi, gitu kan, atau melakukan uh, korelasi, gitu ya. Nah, jadi akan menghasilkan model persamaan. Apakah model persamaannya dalam hal ini common effect ya. Ya kalau regresi berganda biasa ya common effect namanya gitu ya. Nah, jadi dalam regresi common effect ya Bapak Ibu nantinya diminta uh, akan sejauh mana X1 signifikan atau tidak. Nah, terjawab ya. Dengan output data ini terjawab ya X1 ini ternyata dia adalah tidak signifikan. X2 tidak signifikan ya. X3 tidak signifikan ya dengan nilai R square-nya ya dengan nilai adjusted R square-nya ya. Jadi secara parsial tidak ada yang berpengaruh. Nah, jadi muncul ya di regresi common effect. Nah, begitu juga gitu ya, untuk yang dalam hal ini polling ya, menggunakan metode polling tadi ya, yaitu gabungan antara time series dan juga cross section gitu ya. Nah, ini muncul ya, muncul uji fixed effect dan juga random effect ya. Sejauh mana kita memilih antara fixed effect dengan random effect ya, model yang terpilih gitu ya. Maka nantinya dilakukanlah uji Chow gitu ya. Dan uji Chow itu muncul juga di output data ini gitu ya. Jadi dari regresi fixed effect ini terlihat ya bahwasanya nilai kehitungnya ya tidak ada juga yang signifikan sama gitu ya dengan metode common effect. Nah, ini kita melihat ya bagaimana ini juga nilai T hitungnya tidak signifikan gitu ya. Nah ini. Ya begitu juga ditandai juga nilai T hitungnya ya Bapak Ibu ini juga tidak signifikan ya. Oke. Ya berikutnya di random effect gitu ya. Di random effect juga menunjukkan hasil di mana hasilnya adalah ini tidak ada yang signifikan gitu ya. Tidak ada yang signifikan. Begitu juga nilai T hitungnya. Udah pasti kalau nilai P value-nya tidak ada yang signifikan, gitu ya, maka nilai Z-nya ya di sini disebut dengan nilai Z, gitu ya. Ini juga Z hitungnya udah pasti lebih kecil daripada Z bubble, gitu ya. Nah sehingga uh, hasilnya konsisten, baik itu random effect maupun juga fixed effect tidak ada yang menghasilkan yang signifikan ya. Artinya semuanya menolak teori ya. Oke. Ya, begitu juga untuk uji cow-nya ya. Nah, jadi di dalam SATA juga sama ya, Bapak Ibu ya, muncul hasil uji statistiknya sebagai berikut ya. Jadi nilai F hitungnya ya, ternyata dia tidak signifikan ya. Jadi kalau dia tidak signifikan, maka menggunakan metode fixed effect ya dibanding dengan metode random effect. Ya, begitu juga untuk uji Lagrange multiplier, ya LM.
Ya, antara LM dengan uji cow ya ini selaras gitu ya. Tujuannya adalah untuk pemilihan model gitu ya. Jadi model fixed effect atau juga model random effect yang dipilih ya tentu saja nanti akan memunculkan menu Lagrange multiplier ya. Begitu juga uji Hausman gitu ya. Jadi dibuktikan juga dengan pendekatan stata ya. Oke ya. Nah, itulah sekedar apa ya tawaran ya untuk dalam penyempurnaan atau juga sebagai alternatif ya bagi disertasi penyempurnaan disertasi ekonomi Islam ya yang dalam hal ini menggunakan data time series ya atau juga apa ya data pooling yang dalam runtut waktu yang panjang. Nah, ini saya menawarkan Bapak Ibu menggunakan data ya. Ya, mungkin ada yang mau kita diskusikan, silakan. Atau ada yang berminat nggak usulan disertasinya menggunakan ya dengan mengobservasi data Asia Development Bank misalnya, Asia Islamic Bank atau juga data dari OJK gitu kan, atau juga data dari apa ya lembaga-lembaga wakaf produktif internasional yang dalam hal itu datanya adalah data sekunder dan time series protection. Kira-kira ada yang mau kita diskusikan, silakan. Belum jelas ya? Ya, jadi nanti jangan lagi Bapak Ibu gunakan SPSS ya kalau untuk data pooling. Nah, ini kebanyakan mahasiswa ya sidang disertasinya pakai SPSS. Waduh, ini udah ketinggalan ya. Jadi sejak tahun 90-an pun udah digunakan orang SPSS. Nah, itu ya. Jadi ini tawaran. Jadi nggak ada lagi kalau mau apanya beli dari internet ya, license-nya setahun install di laptop ya untuk penyempurnaan disertasi harganya $50, murah. Ya, jadi $50 sekitar 300-400 ribu. Nah, itu ya. Jadi jangan gunakan yang license-nya, ya jangan yang tidak berlicense ya, karena ada resiko ya, resiko tuntutan. Kalau 10 tahun atau 15 tahun yang akan datang, perusahaannya nuntut. Nah, itu ya. Baik, ada pertanyaan? Silakan. Tidak ada ya. Ya, jadi kalau tidak ada, saya kira itulah ya, satu bahan ya, yang dalam hal ini sudah kita apakan ya, sudah kita terapkan ya, Bapak Ibu. Satu bahan yaitu tentang aplikasi statistik SAPA ya, yang memungkinkan diterapkan di dalam disertasi ekonomi Islam. Oke, ya dengan demikian itu satu bahan sudah tersampaikan ya, Bapak Ibu. Ya berikutnya ini saya stop dulu.